Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala wa la yaqbalullahu ta'ala al-a'dzar al-baridah wa ta'allulatil kadhibah allati yata'allalu biha abna'uz zaman fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dzalika ka qawlihim innahu la yuqbalu minna mahma amarna aw nahayna aw annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahyi adza la nutikuhu wa ashbaha dzalika min tawahhumatin man la basirata lah wala ghairata ala dinillah. Allah tidak akan menerima alasan-alasan yang diperbuat atau alasan yang bohong yang dimana banyak orang pada zaman sekarang beralasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perkataan mengatakan, aduh, kami sudah nggak bisa lagi diterima, kami sudah memerintahkan, kami sudah melarang, tapi nggak diterima juga. Nah, itu alasan-alasan mereka, itu nggak diterima alasan seperti itu. Atau mereka juga beralasan dengan mengatakan, kami mendapatkan ancaman ketika dengan sebab kami itu beramar ma'ruf nahi mungkar, ancaman yang tidak kami mampu untuk menanggungnya. Nah, itu alasan-alasan seperti itu tidak diterima kalau memang itu alasan-alasan yang dibuat-buat. Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain yang dilontarkan oleh orang-orang abna'uz zaman tadi yang tidak memiliki mata hati dan tidak ada kecemburuan kepada agama Allah. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahaqquqi wuqu'il adza al-katsir au tayaqquni adamil qabul. Baru boleh kita berdiam dari amar ma'ruf nahi mungkar itu apabila memang benar-benar kita mengalami ancaman bencana yang sangat banyak dari orang-orang yang kita amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kita yakin tidak adanya penerimaan sama sekali. Ma'awujudi dzalika fal amru wan nahyu afdalu wa aula. Nah, padahal di saat keadaan seperti itu pun amar ma'ruf nahi mungkar itu masih lebih utama. Ghairu annahu yusqitul wujub. Setidaknya kita sudah walaupun keadaan seperti itu, setidaknya sudah menggugurkan kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal ajabu anna ahadahum idza syutima aw ukhidha min malihi walau syai'an yasiran tadiqu alaihi dunya wa la yumkinuhu sukut. Yang paling mengherankan, salah seorang di antara mereka apabila dicela atau dirampas hartanya walaupun hanya sedikit. Nah, kalau ketika seperti itu mereka tidak diam, tidak mungkin mereka berdiam, akan membalasnya yang seperti itu. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar untuk agama tidak ada sedikit kecemburuannya, tapi dalam pribadinya sendiri ketika hartanya dirampas malah mereka tidak bisa diam, artinya lebih daripada amar ma'ruf dengan agama dibandingkan dengan dirinya itu. Wala yata'allalu bi syai'in min tilka ta'allulat allati yata'allalu biha fis sukut 'alal munkarat. Bahkan dia tidak mengeluarkan alasan-alasan yang biasa ia lakukan untuk mencegah kemungkaran. Nah, kalau biasanya kalau dalam hal hartanya, wah, langsung dia, tapi dalam hal mencegah kemungkaran tidak seperti itu alasannya. Banyak alasannya dia kalau dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar dibandingkan dalam harta bendanya itu. Fahal lihada mahmalun aw wajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu alaihim min dinihim. Nah, dari sini sudah jelas bahwa yang seperti itu, bahwa kehormatan mereka, harta mereka itu lebih
lebih diutamakan dibandingkan dengan agama yang seperti itu. Wa idza salimna lahum annahu la yusma'u minhum idza amaru aw ankaru faman ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahlil munkar wa mu'asyaratihim. Seandainya kita menerima alasan mereka yang mengatakan waduh, kita sudah berbuat amar ma'ruf nahi munkar tapi tidak didengar juga. Nah, itu tadi alasannya kan. Seandainya oke, kita terima. Tapi kenapa dia masih bergaul dengan orang-orang yang mengerjakan kemungkaran, masih bergaul dengan mereka itu? Nah, itu. Waqad aujaballahu alaihim tarkahum wal i'rada anhum mahma lam yastajibu Allah wa rasulah. Padahal kita tahu Allah sudah mewajibkan kepada mereka untuk meninggalkan ahli mungkar dan berpaling dari mereka tatkala mereka tidak mau menerima agama Allah, menerima aturan Allah dan juga Rasulnya. Waqad thabata anna alladhi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha fil ithmi. Telah ditetapkan orang-orang yang menyaksikan kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya padahal dia mampu untuk mengingkarinya, maka yang seperti itu dia berserikat, artinya sama mendapatkan dosa juga. Wa kadzalika alladzi yardha biha, orang yang ridho juga dapat dosa. Wa illam yakun hadiran indaha, walaupun di saat kemungkaran itu ada dia tidak hadir tapi dia ridho, dapat juga sama dosa. Bal wa in kana bainahu wa bainal maudhi alladzi tu'malu fihi mithlu ma bainal masyriq wal maghrib. Bahkan sekalipun jarak antara dia dan tempat kemungkaran itu, tempat dia dan tempat dilakukannya kemungkaran itu dengan jarak antara sejauh masyrik, timur dan barat, tapi dia ridho dengan itu, maka dia juga sama mendapatkan dosanya walaupun dia tidak hadir. Walladzi yukhalitu ahlal munkar wa yu'ashiruhum wa illam ya'mal bi amalihim ma'dudun indallahi minhum. Dan orang-orang yang bergaul dengan pelaku kemungkaran sama wa yu'ashiruhum, bergaul sama juga, sekalipun mereka tidak ikut amalan-amalan kemungkaran mereka itu, maka yang seperti itu pun dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka dianggap sama. Wa in nazalat bihim uqubatun asabathu ma'hum, seandainya nanti turun azab dari Allah, maka semua dari mereka akan kena. Wala yanju wala yaslamu illa bin nahi, mereka tidak akan selamat kecuali dengan melarang melarangnya itu. Tsumma bil mujanabah wal mufaraqah lahum illam yaqbalu wa yanqadu lil haqq. Setelah itu caranya adalah menjauh dan berpisah dari ahli mungkar itu. Jikalau kita berpisah dengan ahli kemungkaran, jika memang mereka tidak mau menerima dan tidak mau tunduk kepada kebenaran, sudah tidak bisa lagi, sudah kita ajak dan lain sebagainya, nggak bisa, baru menjauh, berpisah dari mereka. Wal hubbu fillah li ahli ta'atihi wal bughdhu fillah li ahli maksiatihi min awzaqi ural iman. Cinta karena Allah untuk orang-orang yang taat dan benci pun karena Allah untuk pelaku maksiat, itu bagian dari penguat tali iman. Nah, itu. Waqad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma ahdatsa banu Israil al-ahdath
nahathum ulama'uhum falam yastajibu lahum. Fakhalatuhum ba'da dhalika wa wakaluhum falamma fa'alu dhalika daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ada cerita sampai kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan, tatkala Bani Israel melakukan perbuatan yang terlarang. Nah, ulama-ulama di zaman itu, di zaman Bani Israel itu sudah melarang mereka. Tapi Bani Israel ini tidak mau menerima larangan yang diberikan. Kemudian fakhalatuhum ba'da dzalika wa wakaluhum. Kemudian para ulama-ulama itu bergaullah dengan orang yang Bani Israel yang melakukan perbuatan terlarang itu dan makan bersama mereka. Tatkala mereka melakukan hal itu, Allah membekukan hati mereka dan melaknat mereka dengan ucapan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Nah itu, kena juga akhirnya semuanya. Wa fi qissati ahlil qaryah allati kanat hadiratul bahri. Ada kisah dari suatu penduduk desa yang tinggal hadiratul bahri, yang tinggal artinya tinggal di pesisir pantai, di dekat laut. Annahum lamma istahallu al-istiyada al-muharram alaihim yawm as-sabt tafarraqu thalatha firaqin. Fa firqatu istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Wa firqatun amsaku wa nahawhum wa lam yufariquhum. Wa firqatun faraquhum wa kharaju min baini adhurihim ba'dan nahyi lahum. Nah itu. Ada kisah dari penduduk desa yang tinggal di pinggir pantai. Nah, mereka menghalalkan memancing yang padahal itu haram bagi mereka di hari Sabtu. Jadi ada larangan bahwa tidak boleh memancing di hari Sabtu. Tapi mereka ini istahallu, mereka menghalalkan itu. Tafarraqu dzata firaqin, kemudian terpecahlah mereka menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, mereka tetap memancing dan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Golongan kedua, mereka tidak ikut memancing karena tahu itu dilarang. Dan mereka juga melarang orang yang memancing yang hal itu diharamkan. Tapi sayangnya kelompok kedua ini masih bergaul dengan mereka, tidak memisah diri dengan mereka. Nah, itu yang kelompok kedua. Kelompok ketiga, mereka memisah diri dan keluar dari golongan orang-orang itu setelah ada larangan, karena tahu itu dilarang. Nah, tatkala seperti itu, falamma nazalatil uqubah ammatil ula wa kadat tsaniyah liqamatihim ahlil ma'siyah wa illam ya'malu bi amalihim. Nah, itu. Tatkala turun bencana, turun azab dari Allah, kenalah kelompok pertama, kena juga kelompok kedua. Kenapa mereka kena? Karena walaupun mereka yang kelompok kedua ini sudah melarang dan tidak ikut mancing, tapi mereka masih lam yufarikuhum, tidak memisah diri dari mereka. Nah itu. Sekalipun mereka tidak mengikuti amalan mereka, nah tetap kena juga. Nah itulah. Makanya kalau ada misalnya orang mengajak kepada kebaikan, ayo sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ajak orang yang enggak sholat 5 waktu, misalnya saudara-saudara kita yang belum melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, mereka itu tidak boleh kemudian juga mengatakan, ya sudah, untukmu, amalmu, untukmu saja.
neraka juga aku juga kok yang dapat. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini juga alasannya. Karena kalau azab itu turun, yang kena bukan hanya orang yang berbuat yang diharamkan, tapi semuanya kena juga. Nah, itu kan. Di sini juga seperti itu dijelaskan. Wa najatil firqatu tsalitsah. Nah, kalau kelompok yang ketiga tadi karena dia berpisah dan tidak ikut-ikutan, dia selamat. Wa dzalika kaqaulihi ta'ala, begitulah seperti firman Allah Ta'ala, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Famasakhahumullahu qirdatan wala anahum. Setelah itu Allah merubah mereka menjadi kera dan melaknat mereka. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dijelaskan juga di dalam ayat yang lain, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Kami melaknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang melakukan keharaman di hari Sabtu itu. Wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahli al-ma'asi indal iyas min qabulihim lil haq. Dan kalau sudah seperti itu, bolehlah kita hijrah, tidak ikut-ikutan, berlepas diri dari orang-orang maksiat. Artinya sudah lepas kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kalau sudah memang keadaannya seperti itu. Ketika mereka tidak mau lagi sama sekali menerima kebenaran itu. Nah, itu ya. Sampai di sini dulu. Wa'lam. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.